Seperti biasa, mari kita lanjut bahas spoiler episode 122 bagian kedua. Mari kita mulai. Sebelumnya, kedua tetua langsung bergerak dan buru-buru memeriksa luka Chen Xian. Bajingan, kamu telah menghancurkan pembuluh darah pemimpin Sekte Junior. Xiao Yan di udara masih tanpa ekspresi. Chen Xian telah berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik yang berbeda, sepertinya dia sudah menjadi mayat dingin. Pecahnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Kamu mungkin bisa meminta bantuan dari Menara Pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Cao Ying akhirnya melangkah maju sementara semua orang terdiam. Kedua tetua akhirnya secara bertahap tenang ketika mereka mendengar Cao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan. Saat ini, mereka perlu menemukan semua cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan dari pemimpin sekte ketika mereka kembali. Kemudian, mata Cao Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Bisakah aku tahu apakah Tuan Xiao Yan tertarik bergandengan tangan dalam mengalahkan makhluk buas itu? Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah Cao Ying. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas undangan Nona Cao Ying. Namun, aku terbiasa berkeliaran sendirian. Aku tidak suka membentuk kelompok. Karena itu, aku minta maaf. Tubuh Xiao Yan baru saja akan bergerak. Namun dia merasakan tatapan pria berjubah hitam di tepi bukit yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Tatapan ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa ahli Dozun. Kemudian, Xiao Yan sekali lagi melirik Cao Ying dan berkata, masalahnya hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat tubuhnya langsung menghilang dari tatapan semua orang. Pria berjubah hitam di tepi bukit memperhatikan tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulutnya terangkat senyum aneh. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa kabur. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat bagian terdalam. Tempat di mana binatang sihir yang dikatakan Cao Ying, yang setara dengan Dozun berada. Mendekati pegunungan, sosok Xiao Yan yang berkedip tiba-tiba berhenti dan muncul di cabang pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas yang dalam. Aroma yang tenang perlahan-lahan berhamburan di udara. Ini, aroma pil serum jiwa. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus. Detik berikutnya, tubuhnya segera bergerak ke arah di mana aroma yang tenang berasal sebelum akhirnya berhenti. Di depannya, ada lembah batu setinggi 10 meter yang dipenuhi lumut hijau. Di tengah batu ada sebuah lubang. Sementara di bawahnya, ada sebuah kolam. Dia yakin ada binatang sihir yang tersembunyi di dalam kolam ini. Tubuh Xiao Yan perlahan turun dan menemukan sebuah sisik warna biru pucat sebesar telapak tangan. Kadang-kadang, pola harimau tercampur di dalamnya. Itu adalah ular harimau air misterius. Kemudian, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter. Dan mengeluarkan pohon warna biru es dari cincin penyimpanannya dan menguburnya. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan air memabukkan. Efek dari cairan mabuk ini luar biasa. Bahkan binatang sihir tingkat 7 akan mabuk dan tertidur setelah menelannya. Setelah mengubur pohon abadi awan air memabukkan di bawah tanah, tubuh Xiao Yan bergerak dan melompat ke pohon yang sangat besar untuk bersembunyi. 5 jam berlalu dengan tenang. Suara percikan air kecil akhirnya terdengar dan sosok hitam pendek 2 meter tiba-tiba keluar dari kolam. Ular harimau air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Puluhan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan di mana Xiao Yan telah mengubur pohon abadi awan air memabukkan. Setelah ragu sejenak, mulutnya tiba-tiba melebar. Cahaya biru meludah dan berubah menjadi penghalang energi yang melilit pil serum jiwa. Setelah menempatkan lapisan pertahanan, dia mengayunkan ekornya. Tubuhnya bergegas di udara dan dengan cepat bergegas ke hutan. Sebelum akhirnya menemukan pohon abadi awan air memabukkan. Setelah itu, dia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya dengan ganas. Dengan ayunan ekornya, dia dengan cemas terbang kembali ke kolam yang dalam. Xiao Yan diam-diam tertawa saat melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia baru saja akan bergerak. Buah awan air tiba-tiba terbelah.
Gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes. Boom! Tubuh ular harimau air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang padat dan tenang, mengisyaratkan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Melihat adegan ini, tubuh Xiaoyan langsung bergerak dan muncul di batu besar. Tinjunya menghantam penghalang energi sampai hancur. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu dan dengan hati-hati menempatkan batu yang berisi pil serum jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan bergegas ke hutan yang jauh. Efek buah awan air tidak dapat bertahan lama. Ular harimau air misterius segera terbangun setelah 2 menit. Raungan marah seperti petir segera terdengar di langit. Xiaoyan diam-diam tertawa ketika mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Sementara itu, di dalam pegunungan 10.000 obat, ada aula besar yang dibangun dengan batu-batu besar berdiri di puncak gunung. 2 binatang besar sedang menjaga aula. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari harimau ular air misterius. Nenek kecil, apakah kamu sudah cukup makan? Raungan marah yang mengandung sakit hati besar tiba-tiba keluar dari dalam aula besar. Di bagian terdalam dari aula batu besar ditumpuk dengan sejumlah bahan obat yang tertata rapi. Ada seorang lelaki besar yang tampak kekar di sana sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis. Di sana, sosok kecil yang cantik dengan sembarangan memakan bahan obat yang luar biasa langka tanpa basa-basi. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit pendarahan. Untuk apa kamu melolong? Setelah aku makan sampai kenyang dan menemukan orang yang aku cari, aku secara alami akan membawamu keluar dari tempat ini. Tenang, bukankah itu hanya membuka ruang? Itulah ahliku. Sosok kecil bergumam saat dia makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan rasa sakit hati yang dirasakan pria besar itu. Sementara itu, karena Xiaoyan takut bahwa ular harimau air misterius akan mengejar, dia telah bergegas pergi liar setelah menyembunyikan auranya. Baru kemudian dia berhenti di puncak pohon. Namun, dia baru saja akan bergerak lagi. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat intens tiba-tiba meletus dari tempat itu. Dia juga samar-samar dapat mendengar sedikit suara manusia. Mungkinkah itu kelompok Cao Ying? Tubuh Xiaoyan segera melintas dan bergerak menuju riak energi. Beberapa menit kemudian, dia memasuki bagian atas pohon yang ditutupi dengan daun hijau yang subur. Matanya melihat melalui celah di antara daun. Pada saat ini, ada hampir 100 orang berkumpul di sini. Tatapannya menyapu mereka, dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas merupakan kelompok Cao Ying. Ruang di sini. Mata Xiaoyan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Penghalang spiritual. Hati Xiaoyan tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya ada yang bersiap menyerang kelompok Cao Ying. Mungkinkah pria berpakaian hitam itu? Tatapan Xiaoyan beralih lagi pada cekungan. Dia memang melihat sosok warna hitam di antara kelompok. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu berencana untuk menyerang kita semua di sini? Hampir 100 sosok manusia mengelilingi sosok hitam. Song Qing saat ini menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah. Orang ini tiba-tiba meluncurkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis telah tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song Qing, sepertinya dia juga akan mati. 2 jenius muda dari Menara Pil. Reputasi ini memang luar biasa. Namun, aku hanya bisa menggunakan taktik semacam ini untuk tempat juara. Jejak senyum aneh terus menempel di wajah pria berpakaian hitam itu ketika dia berbicara. Boleh aku tahu siapa senior ini? Tidakkah kamu takut bahwa Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata Cao Ying menatap pria berpakaian hitam sebelum dia tiba-tiba bertanya. Semua orang di sini akan mati. Karena itu, Menara Pil tidak akan menyadarinya. Sosok berpakaian hitam tertawa saat melihat Cao Ying. Senyum aneh tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Segera, banyak alkemis tiba-tiba memuntahkan jeritan menyedihkan. Lebih dari selusin kepala manusia meneteskan darah melonjak ke langit dengan pilar darah merah terang. Boom! Boom! Kelompok Cao Ying sangat terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Segera,
Douci mereka buru-buru melonjak keluar dan memblokir sosok hitam tajam yang datang menyerang mereka. Akhirnya ada beberapa orang yang tidak dapat bertahan lebih lama dalam menghadapi pembunuhan mendadak. Puluhan alkemis buru-buru mengambil batu ruang mereka dan menghancurkannya untuk melarikan diri. Namun, pria berpakaian hitam segera melambaikan lengan bajunya. Riak ruang yang tak terlihat menyebar dan membekukan orang-orang yang akan melarikan diri dari alam pil. Mengepalkan tangannya, dia dengan paksa menjepit para alkemis ke dalam kelompok darah dan daging yang buram. Pembantaian berlanjut sekitar 10 menit. Dari ratusan alkemis, hanya 10 yang tersisa. Song Qing, Cao Ying, dan 2 tetua dari Sekte Xuan mendalam. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya mengenakan senyum mempesona di wajahnya, saat ini memiliki ekspresi hijau. Aku cukup tertarik dengan jiwamu. Jika kamu dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar kamu akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa berikutnya dari Menara Pil. Sayangnya, pria berpakaian hitam tertawa saat dia menatap Cao Ying. Wajah Cao Ying dingin sekali. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk menghilangkannya. Namun, meskipun pihak lain kuat, kemungkinan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Pria berpakaian hitam mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Namun, tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya melesat ke pohon besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Xiao Yan dengan tenang berteriak di dalam hatinya, ini buruk. Persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Keluar, sebelum Xiao Yan bisa menarik mundur. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak keluar. Pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu. Detik berikutnya, sosok Xiao Yan ditarik ke dalam penghalang spiritual. Ini menyebabkan kelompok Cao Ying terkejut. Namun, mereka akhirnya menghela nafas lega. Xiao Yan, aku belum mencarimu, tetapi kamu telah menyerahkan diri padaku. Pria berpakaian hitam terkejut ketika dia melihat bahwa sosok tersembunyi itu adalah Xiao Yan. Wajahnya segera terangkat ke senyum aneh. Namun, sepertinya Xiao Yan tidak dapat mengingat pernah bertemu orang ini. Tuan, boleh aku tahu siapa kamu? Aku sepertinya tidak berkenalan denganmu. Jika kita tidak berkenalan maka jadilah itu. Pria berpakaian hitam itu tersenyum. Setelah itu, dia secara acak berkata, dalam hal apapun, tidak ada seorang pun di sini yang dapat melarikan diri. Itu termasuk kamu. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berpakaian hitam. Jelas, mungkin tidak akan terlalu santai jika dia ingin melarikan diri dengan selamat. Kemudian, kakinya melangkah ke udara kosong dan bergegas ke samping kelompok Cao Ying. Saat ini bukan waktunya untuk bertindak berani. Apa yang harus kita lakukan? Mata Cao Ying melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah Dou Zun. Kalian semua harus memikirkan cara sendiri untuk melarikan diri. Xiao Yan tanpa daya menjawab. Bagaimana kami akan melarikan diri? Orang itu akan menghalangi kita bahkan jika kita menggunakan batu ruang. Song Qing mengerutkan kening dan menuntut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Bagaimanapun, jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan melepaskan teratai api pemusnah untuk melarikan diri. Sedangkan untuk Cao Ying dan yang lainnya, dia tidak memiliki energi. Aku dapat memecahkan penghalang spiritual ini. Namun, jika aku menyerang penghalang, orang itu pasti akan campur tangan. Karena itu, aku akan membutuhkan waktu. Cao Ying dengan lembut mengatupkan gigi. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan sikap tak berkedip. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar kata-katanya. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat Cao Ying bisa mematahkan penghalang spiritual yang dibentuk oleh Dou Zun. Ini benar-benar luar biasa. Berapa lama yang kamu butuhkan? 3 menit. Cao Ying cepat menjawab. Xiao Yan sejenak terdiam. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia memiliki kepercayaan diri untuk memblokir pria berpakaian hitam selama 3 menit. Terima kasih banyak. Cao Ying dengan lembut berkata pada Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan mundur. Rambut hitamnya, biasanya tertahan oleh pita, tiba-tiba tersebar. Pada saat ini, tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar dari antara alisnya. Serang!
Song Qing mengeluarkan teriakan keras. Dia segera bergegas menuju puluhan sosok berpakaian hitam di sekitarnya. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul dengan jarak pendek di depan pria berpakaian hitam. Kamu berpikir untuk memblokir Dou Zun ini dengan kekuatanmu. Mata pria berpakaian hitam dingin saat menatap Xiaoyan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke sisi penghalang spiritual. Di sana, Cao Ying sedang mengerutkan kening saat dia mulai menggunakan taktiknya untuk menghancurkan penghalang spiritual. Pria berpakaian hitam segera mendengus dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Dan ruang di sekitar Xiaoyan dipadatkan dengan kecepatan seperti kilat. Itu seperti sebuah penjara dengan kuat mengurungnya. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit ketika dia merasakan beratnya ruang yang dipadatkan di sekitarnya. Dia kemudian tiba-tiba berteriak. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, segera. Dou Qi dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menghancurkan ruang yang dipadatkan di sekitarnya. Setelah itu, tubuhnya berkedip dan sekali lagi memblokir rute pria berpakaian hitam. 3 perubahan misterius api langit dari lembah api terbakar. Kejutan juga melintas di mata pria berpakaian hitam. Kakinya segera menginjak udara kosong dan muncul di depan Xiaoyan. Telapak tangan biasa terbang keluar dan menghantam dada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat menghadapi tapak lembut. Tangannya dengan lembut berguncang. Gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus. Ledakan oktan. Boom! Tinju Xiaoyan hanya menyebabkan telapak tangan pria berpakaian hitam sedikit terdiam. Segel membuka gunung. Segel membalikkan laut. Segera, 2 tapak kristal energi terang meletus dari tangan Xiaoyan. Itu dengan keras menabrak telapak tangan lelaki berpakaian hitam dan membuat telapak tangannya perlahan melemah. Pria berpakaian hitam tampak sangat tidak senang dengan sikap keras Xiaoyan. Gelombang aneh, energi panas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk tapak kristal warna biru. Perasaan berbahaya melonjak ke dalam hati Xiaoyan ketika tapak kristal aneh muncul. Jarinya menjentik dan boneka iblis bumi segera muncul di depannya. Pada saat yang sama, tubuhnya segera bergerak ke samping. Boom! Tapak kristal segera mendarat di dada boneka iblis bumi. Lekukan segera terbentuk di tubuhnya saat dia dan dikirim terbang. Xiaoyan melirik dada boneka iblis bumi yang tampaknya telah benar-benar runtuh. Matanya tanpa sadar menyusut. Namun, suara retak sedikit tiba-tiba muncul di udara saat Xiaoyan menyipitkan matanya. Cepat dan pergilah. Penghalang ruang telah rusak. Suara indah Cao Ying dipancarkan ke telinga setiap orang saat tubuhnya melesat menuju hutan. Reaksi Xiaoyan sangat cepat ketika dia mendengar ini. Dia berbalik tanpa ragu-ragu. Cahaya perak di bawah kakinya melintas, dan dia berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju hutan dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, Song Qing dan lainnya juga segera melarikan diri dari medan pertempuran. Menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas secara eksplosif ke hutan. Kejar, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Pria berpakaian hitam segera pulih setelah penghalang ruang telah dihancurkan dengan cepat oleh Cao Ying. Dimengerti, puluhan pria berpakaian hitam buru-buru mengakui. Setelah itu, mereka mulai berpencar dengan tertib, mengejar orang-orang yang melarikan diri.